lagi di Muda Madu Banyak Cerita bersama aku Aisy dan teman aku Dinda. Jadi hari ini kita udah bareng lagi sama Pak Afdi dan kali ini juga ada Kak Safira dan Kak Salman. Itu kan. Oke, jadi gimana kabarnya kalian semua hari ini? Baik? baik Kak. Alhamdulillah. Pak Afdi sendiri gimana? Afdi sendiri sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau kalian gimana kabar? Alhamdulillah baik. Cuman deg-degan aja sih, soalnya kan mau kakak. Iya. Mau UKK Iya, ya, hari Jumat. Iya benar. Jumat ya. Belajar yang benar ya. Iya, amin Pak. Semoga. Masih belajar, Pak. Masih belajar sombong udah lulus. Iya. Kemarin aja. Apa tuh, Pak? Hah? Pak, remetnya kapan, Pak? Belum ujian udah nanya remet. Sekarang udah bebas ya remet ya. Iya, Tapi kuliah nanti lebih mantep Insya lagi remetnya. Ya, Tantangan baru ya. tantang baru, man. Terus buat Salma dan Safira. Ya, amin. Tuh, Kakak-kakak kan lagi pada pakai jas-jas OSIS gini nih. Nah, kalau boleh tahu, dulu tuh Kak Safira sama Kak Salman tuh jabatannya apa sih di OSIS? Oke, kalau aku sendiri sebagai ketua umum di OSIS angkatan 2020-2021. Kalau aku ketua 1. Oke. Nah, kan kakak-kakak ini udah lulus SMA ya? Ya kalau gitu sekarang kesibukannya tuh lagi ngapain sih? Ya nih, lagi bener. sibuk-sibuk apa nih? Sibuk apa nih? Menyiapkan untuk kuliah. Kalau aku kesibukannya sih, kemarin kan aku juga ikut UTBK juga ya. Jadi kayak masih bisa belajar TPA, TPS gitu. Dan mungkin kalau kesibukan buat kedepannya nanti, aku kan juga ikut kedinasan ya. Mungkin aku belajar SKD segala macam sih. Kalau mungkin Vira, Oke, kalau dari aku mungkin ini salah satu karunia Tuhan mendapat SNM ya. Jadi kesibukan aku paling cuma daftar ulang kemarin. Terus udah sih selama ini cuma di rumah. Udah free. Udah Iya, plong Pak. aja gitu. Alhamdulillah ya. Enak banget. dapat SMPTN-nya di mana? Di Universitas Diponegoro, Pak. Ambil jurusan Psikologi. psikologi. Kalau Salma? aku di IPB University, Pak. Fakultas Matematika. Matematika. Oke, matematika dan psikologi. Kenapa ngambil psikologi sih? Safira? Karena cita-cita saya itu jadi guru TK, Pak. Jadi guru TK. iya, guru Emang guru TK dari psikolog. Bisa. Iya, cuma sama papa nggak di sini ambil PG PAUD, kan sebenarnya ada di UNJ PG PAUD. Nah, sedangkan aku cari tahu yang bisa jadi guru TK itu jurusannya antara PG PAUD kalau nggak psikologi. Jadi aku ngambil psikologi. Oke. Di psikologi itu setahu saya gurunya tuh pasti bisa baca pikiran orang. Ya, itu kan Udah kata lihat dari orang. murung Pak. dikit, langsung dipanggil kurang BK. Iya. Kayaknya Vira udah bisa baca pikiran Bapak dari sekarang. Iya, iya saya takut tuh. Analis. Kalau Salman, matematika man. Kenapa nih, Pak? Emang suka matematika? Jadi gini, Pak, ada cerita lucu nih. Pas saya daftar IPB, kan saya disuruh milih jurusan nih, Pak. Iya. Tadinya itu saya milih Fakultas Ilmu Komputer sama Kedokteran Hewan. Nah, tapi ternyata itu saya research, ternyata saya itu menjadi ahli statistik. Nah, ahli statistik itu berkaitan dengan antara kalau nggak statistika, aktuaria, kalau nggak MTK. Jadi saya disisihin ke MTK di IPB. Oke. Salman juga rencananya mau ikut sekolah dinas juga. Bener, Pak. Di Rencananya? Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Oh, STIS. Ya, oke, mantan 52 juga ada dulu si Doli ya. Doli, iya. Doli STIS juga. Ya, semoga sukses Salman dah. Keterima ya. Ya, kamu mah enak man. Udah keterima di IPB matematika, misalkan STIS yang enggak ini ya masih ada IPB ya. Jadi jangan menyerah gitu, misalkan STIS nggak lolos, saya jadinya malas belajar, nggak boleh begitu man ya. Allah punya rencana terbaik buat kamu. Terima kasih, Bapak. Iya. Terus rasanya keterima di jalur itu tuh gimana sih Kak? Oh iya. Mungkin Vira dulu karena yang dulu kan keterima. Perasaannya ya bersyukur sih pasti. Nggak tahu itu nggak bisa diungkapkan. Pokoknya kalau kalian keterima pasti kalian bisa Oh iya, bagaimana namanya Safira itu saya foto ya di. Iya, itu gara-gara Bapak jadi bocor. Iya kan, saya jadi gini sama Pak Fajerin nih di ruang BK. Wih, Pak Fajer ngapain? Ini nih mau anak-anak, mau searching anak-anak yang ikut SNPTN. Coba aja saya ikut. Yang pertama, nama-nama si Anu nggak lulus. Safira, ketik Safira NISN ya. NISN yang diketik, terus oke. Wih, lulus, langsung saya foto buat dijadikan SW. SW ya? Iya, ada Itu, wih Safira keren. Ya udah kesononya alhamdulillah ada 20 berapa yang lulus? 23 23. dari SMA. Keren banget Keren Safira juga ya. ya. Salman mantep.
Tapi Kak Safira tuh expect gak sih bakal Iya. keterima di SNM? Kan SNM tuh Benar, banyak kayak banget. nggak ketebak Iya, gitu nggak loh, ketebak Cak, itu juga. gimana, Jalur iya. Tuhan. Jalur Tuhan. Ya, cuma Allah yang tahu. Iya, sebelumnya tadi Kak Salman keterima di IPB University itu lewat jalur apa? Aku lewat jalur ketua organisasi sih. Oh, ketua organisasi. Oh iya, ketua OSIS ya. Berarti kalau nggak ketua OSIS nggak keterima IPB mana? Oh, bisa aja. Ada jalan lain. Privilege saya. Iya. Privilege-nya. Oke. Nah, terus rasanya gimana tuh Kak keterima di IPB pakai jalur ketua OSIS? Sebenarnya aku juga sempet insecure ya, karena banyak banget ketua OSIS se-Indonesia yang bahkan bisa dibilang lebih aku sendiri kan. Cuman aku sedikit pede di IPB ini karena kenapa dilihat dari akreditasi sekolah kita sama nilai yang mumpuni dari aku sendiri, dan juga itu kan di IPB buat IPA kan Mbak. Iya. Jadi IPS kalau di IPB itu belum bisa buat tahun sekarang. Jadinya kayak persiapan yang aku udah cukup mateng dengan segala macem, jadi kayak aku bisa sedikit pede lah buat masuk ini. Oh, Keren ya. Oke, Salman matematika nih. Ntar setelah lulus 5 tahun ke depan ya, 5 tahun ke depan. kamu melihat diri kamu itu ada di mana sih? Apakah jadi guru matematika? Apakah jadi ngajar di tempat les apa gimana? Dari jurusan matematika yang kamu akan masuki nih? Kalau planning saya ke depannya ya Pak, Ya. mungkin saya masuk ke badan usaha kementerian atau milik negara ya Pak. BUMN. BUMN. Iya, di salah satu bagian yang berhubungan dengan statistik. BUMN statistiknya. Oke, aku mau nanya, itu cara ikut jalurnya itu gimana sih iya. Kak? Kalau ikut jalur SNM dulu. SNM. Kalau SNM sama ke guru BK aja ya kalau apa. Oh, konsul gitu ya Kak? Kan kalau SNM kan dari program sekolah dan nasional kan, jadi tinggal ngikutin aja, selama kita ngikutin arahan dari sekolah pasti insya Allah mah bisa lancar. Pokoknya ikutin kata guru BK-nya aja. Setahu aku kan kalau kita mau masuk mau jadi maksudnya mau masuk ke jalur SNMPTN itu harus pakai nilai rapot ya. Nah, gimana sih cara Kak Safira atau trik-triknya buat mempertahankan nilai itu supaya masuk jadi siswa yang eligible itu kayak Supaya gimana? konsisten gitu Iya, di antara konsisten. kesibukan Kak Safira, organisasi, terus Belajar, main, main belajar, juga. itu gimana Kak? Oke, mungkin kalau dari aku sih jawabannya itu punya rasa tanggung jawab aja ya, karena pertama itu aku cerita deh, waktu awal itu aku nggak pengen masuk SMA 52 dan jujur itu kecewa banget, maksudnya aku sampai nangis, aku tuh susah buat nerima apa ya bahasa itu, Nerima apa sih, keadaan. Kenyataan. Iya, kenyataan. Aku tuh kayak Bahwa aku di kenapa 52. di sini gitu, banyak pertanyaan-pertanyaan, makanya itu kayak aku tuh punya sahabat aku namanya Maulani, kita berdua tuh sama-sama nggak mau masuk sini gitu, jadi kita berdua sama-sama kayak ayo Maul kita cari jawabannya yuk, kenapa sih kita masuk di sini, makanya itu aku punya kayak oke, gue harus tanggung jawab sama diri gue selama 5 semester ke depan buat nyari jawaban kenapa gue bisa masuk di sini gitu, dan akhirnya ya terjawab sendiri tanggal 29 Maret kemarin gitu, kayak ini jawaban dari Allah kenapa masuk di sini gitu. Ya, mungkin kalau kamu di SMA lain Belum tentu belum juga. tentu bisa masuk ini. Ya sih harus positive thinking dulu sama Allah ya. Kan kalian berdua ini dulu sempat aktif di organisasi ya. Cara kalian ngebagi waktu tuh bagaimana sih, kayak untuk mainnya, Manage belajar, waktunya. dan juga untuk aktif di organisasi itu sendiri tuh bagaimana? Kan pasti sibuk banget ya Iya, ikut benar. organisasi. Benar, organisasi itu pasti kalau kalian ingin masuk suatu organisasi itu pasti ada apa ya namanya pengorbanan waktu, tenaga dan segala macam ya, dan kalian harus ngertiin bahwa porsi apa namanya entah itu main, entah itu belajar, apa itu entah organisasi itu harus banding. Dan kalau menurut aku itu walaupun entah kalian ngejalanin suatu acara misalkan kayak Hari Kartini segala macam itu, misalkan itu pasti acaranya pagi ya, entah itu segala macam. Nah, kalian setelah ngelakuin acara itu atau mungkin setelah evaluasi, kalian bisa belajar dikit-dikit atau segala macam, atau mungkin kalian kalau ingin sedikit refreshing untuk main bisa. Cuman kalau dari pengalaman aku itu dan dari beberapa teman aku seperti Safira, kalau misalkan kita makin sibuk ngejalanin sesuatu acara, kita justru rasa ingin belajarnya itu lebih tinggi, kayak aduh Bisa gitu. ini apa, gue udah organisasi masa nggak belajar sih, kayak harus bisa lebih dong, kayak pengen ngebuktiin kalau misalkan yang organisasi itu nggak kalah sama murid yang cuman belajar doang. Oh iya, Oh iya benar, sih, benar. benar. Iya sih.
Berarti balik lagi ke kesadaran diri masing-masing juga ya Iya Kak. sih. Sama tanggung jawab sebagai siswa juga ya. Bisa mana Mas Safira rencana ada mau ikut masuk BEM nanti pas kuliah? Kalau aku kan waktu pas daftar ulang IPB emang ditanyain kan Pak mau masuk organisasi mana aja. Kayak aku sempat nyalonin sih Pak di BEM atau nggak UKM. Gitu ya. Kalau biasanya ya, BEM itu mahasiswa yang ikut BEM itu lulusnya akan lama. Gosipnya seperti itu ya, sampai 7 tahun. Semester lama 14 baru apa namanya? Baru lulus, baru wisuda. Kalau Saman nggak takut akan hal itu? Sebenarnya kan walaupun entah itu orang yang ngejalanin balik ke diri kita sendiri ya Pak. Maksudnya aku nggak bakal tahu kalau misalkan aku yang ngejalanin sendiri. Jadi entah apapun yang aku misalkan ikut BEM atau UKM segala macam di universitas nanti, seenggaknya aku udah ada pengalaman buat misalkan yang bakal aku pakai di kehidupan sehari-hari. Manfaat OSIS di kehidupan sehari-hari kamu apa sih, Man? Kalau dari aku sendiri, Yang kamu dapat pelajaran dari kamu selama organisasi OSIS ini? yang paling SMP pernah nggak OSIS? aku SMP pernah OSIS kelas 7, cuman kelas 8 dicalonin lagi, cuman aku nggak mau. Ya sama-sama. Karena ini sebenarnya aku cerita juga Pak. Pas SMP kan kelas 7 OSIS, kelas 8 nggak mau lagi karena kayak rencana mau ngabis gitu kan Pak buat kelas 9 nanti. Nah kejadian ini sebenarnya saya pengen terapin juga di SMA. Kelas 10 saya OSIS. Sebenarnya kelas 11 saya nggak mau OSIS. Cuman takdir berkehendak lain, mungkin kelas 11 aku dimajuin buat jadi ketua OSIS dan alhamdulillahnya jadi ketua OSIS, ketua umum, dan mungkin nggak tahu juga kalau misalkan aku nggak jadi ketua OSIS aku Jalannya ya, Iya. jadinya Aku- masuk IPB Iya. matematika. Oke, thank you Saman. Kalau buat Kak Safira sendiri manfaatnya ikut OSIS itu apa sih? Banyak banget, maksudnya mungkin kalian juga kan kemarin sempet nyalanin OSIS kan, aku Iya. juga sering cerita gitu kayak banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa didapat ketika cuma OSIS doang gitu. Kayak misalkan apa ya, kayak hal kecil lah, kayak misalkan ngedit video jadi nge-shoot Iya, video jadi gini gitu kan, ngerti. itu kan cuma bisa didapat sama anak OSIS kan. Kayak mungkin teman-teman yang gak OSIS banyak yang lebih jago, cuma maksudnya menurut aku kalau aku nggak ikut OSIS aku nggak akan belajar itu gitu. Jadi banyak hal-hal kecil yang kayak jadi ketemu Pak Afdi, jadi kalau saya nggak OSIS mungkin kita nggak terlalu akrab ya. Iya betul lah, jarang ngobrol. Udah bestie Karena ya. OSIS ya. Sering berorganisasi jadi kita suka ngobrol juga. Sering Jadi ketemu bestie ke kita ya. sekolah, sering ke sekolah. Jadi bestie zaman sekarang lah. Iya. Kak Salman, Kak Safira kan OSIS nih. Itu suka netting gak sih? Aduh, kalau OSIS nilai bakal turun gak ya? Iya, Gitu-gitu pasti. gak sih? sebenarnya. Oh, Optimis. optimis ya? Iya, sebenarnya itu mungkin banyak obrolan dari guru-guru, apalagi kalau sering dispen ya, Dispen, ini anak iya. dispen Iya. dulu OSIS segala macam gini-gini. Sebenarnya itu mungkin kita kan menjalanin acara sekolah ataupun yang dengan prestasi kita sendiri ya. Itu mungkin balik ke diri kita sendiri atau mungkin guru-guru pribadi ya. Apa namanya? Kalau misalkan guru atau sekolah itu mendukung siswanya untuk kayak berprestasi segala macam, menurut aku sih seharusnya kita harus optimis untuk tidak ada negative thinking di dalam diri kita sih. Jadi kita harus apa namanya jalanin apa yang kita lakuin buat apa namanya, kalau misalkan OSIS fokus OSIS aja dulu. Mungkin setelah OSIS kalian ada ulangan kerja. Susulan gitu. Iya benar. Kan tadi kan Kak Salman sempat cerita ya kalau SMP itu pernah jadi OSIS, terus SMA juga lanjut lagi, Kak Safira juga kayak gitu. Nah, perubahan apa sih yang Kak Salman sama Kak Safira rasain setelah ikut OSIS gitu? Untuk diri kalian sendiri misalnya. Perubahan. Mungkin cara berpikir ya, Mindset ya. mindset sama cara kita ngelihat orang. Jadi kayak banyak belajar. Mungkin tadinya kayak ngelihat orang kayak sekali ngeliat langsung, ih orangnya kayak gini. Iya. Setelah OSIS kayak jadi punya sudut pandang lain, kayak nggak boleh nih nilai orang langsung kayak gini gitu-gitu sih. Lebih menghargai pendapat orang betul. juga ya? Saya juga Hargai alasan ngalamin toleransi. dulu sebelum ikut organisasi. Bapak pernah? Pernah OSIS? Kalau saya dulu nggak ikut OSIS, ikutnya ROHIS. Dulu kan ROHIS itu ekskul. Oh iya, itu Terus juga sering organisasi. ngumpul-ngumpul. Kalau dulu zaman saya ROHISnya itu di 52 juga kebetulan. Nah di 52 ROHISnya itu selalu ada kegiatan, ya sering daurah, ya bisa 3 hari daurah ke Cibubur, pakai uang pribadi aja anak-anak ROHISnya. Terus juga misalkan isoma jam 12 setelah sholat zuhur bareng, ada kakak-kakak yang pinter di bidangnya, ada yang bahasa Inggrisnya bagus, ada yang matematikanya bagus, itu ngasih
ngasih pelatihan ke anak-anak, ke adik-adik kelasnya. Itu di zaman saya seperti itu. Nah, dari situ saya banyak belajar berorganisasi dalam rohis ya, bagian dalam rohis, sehingga saya asalnya nih dulu jujur aja saya orangnya masih egois. Pengennya menang sendiri. Yang kuota saya bilang harus kudu ya. Orang lain salah aja bawaannya. Tapi setelah ikut organisasi, alhamdulillah terbuka wawasan saya, mindset saya berubah begitu. Dan setelah lulus dari 52, masuk ke UIN Ciputat, masuk dulu PMII sekolah saya dulu. Ya, BEM-nya tuh PMII. Kenapa PMII? Dulu ada 2 BEM yang besar ya. Paling besar kan HMI dan PMI. PMI itu nggak terlalu sebesar HMI ya. HMI itu banyak sekali tokoh-tokoh dari HMI yang menjadi politikus hebat ya. Kayak siapa? Yusuf Kala, Airlangga, banyak sekali ya dari HMI itu. Nah, kalau saya ngelihat begitu, aktivitas HMI itu sangat padat, sangat luar biasa, rapat mulu. Nah, saya mikir, aduh kalau terlalu banyak rapat, terlalu banyak aktivitas, ntar saya makin lama. Dan banyak juga teman saya yang kuliahnya di atas 6 tahun gitu ya, karena sibuk organisasi, sehingga belajarnya wajibannya itu banyak yang tertinggal gitu ya. Nah, begitu. Tapi ada juga sih yang organisasi bagus ya, belajar ininya juga lulusnya tepat waktu 4 tahun. 4 tahun setengah itu bisa disebut tepat waktu. Ya gitu aja menurut saya bagian harus mengikuti OSIS ya. Jadi pelajarannya seperti itu. Jadi wawasan kita akan terbuka, kita nggak kuper, kita banyak kenal orang gitu. Benar Relasi banget. gitu ya. Ya, relasi. Iya, relasi. Belajar dari sekarang organisasi, nanti kan kamu udah besar nanti akan berbaur di masyarakat ya. Kamu akan menjadi ketua panitia kurban, pesantren kilat ataupun Isra Miraj. Kamu harus berbaur dengan masyarakat dengan adanya dasar organisasi dari kamu sekolah. Insya Allah kamu nggak canggung lagi. Iya benar sih. Lebih mudah buat masuk. Iya, lebih mudah. Karena sudah terlatih gitu Iya. ya. Dari kecil belajar organisasi. Aku mau nanya nih Kak Safira dan Kak Salman, kan di dalam berorganisasi pasti ada terjadinya konflik ya, perbedaan pendapat dan lain-lain. Itu gimana sih cara Kak Safira dan Kak Salman mengatasi konflik yang ada di dalam organisasi tersebut? Karena aku orangnya agak kurang suka berdebat. Oke. Oke, kalau dari aku sendiri organisasi itu kan banyak orangnya dan banyak orang juga pasti banyak kepala. Dan mungkin sebagai aku jadi ketua dan harus kayak gimana ya? Semua pendapat itu kan pasti berbeda-beda, walaupun ada yang sama, pasti ada yang ngikutin egonya sendiri gitu yang kemudian. Pasti. Oke. Nah, jadi kalau menurut aku di setiap kalau misalkan ada perdebatan atau pendapat yang berbeda itu, aku kumpulin semua pendapat yang semua anggota aku salurin ke aku, baru nanti kita musyawarah mufakat namanya itu kita bicarain untuk enaknya ini gimana gitu, buat semua pendapat yang kita salurin itu ada jalan keluarnya yang bisa bikin kita kayak akhirnya ada jalan keluarnya buat masalah ini. Contohnya, Contohnya? Misalkan nih Pak, kasus apa gitu dulu? Iya. Misalkan kasus entah itu pecahin bola gitu. Nah, itu kan pasti ada yang bilang bolanya ganti sama kacanya ganti, terus ada yang bilang itu mah nggak usah, kan nggak sengaja gitu. Oh iya, futsal dulu ya, yang kaca piala pecah ya. Mungkin ada yang berpendapat kayak gitu segala macam, mungkin kita bisa salurin kan kita main bola nih, terus kan itu tanggung jawab kita juga, bareng sekolah kita rusakin kan. Seenggaknya kita ganti, entah itu mungkin dari duit kas atau patungan segala macam, seenggaknya kita kan main di rasa tanggung jawab, kita main di sekolah, kita merusakin barang sekolah, kita harus ganti. Karena itu hajat dari OSIS waktu itu Semadu Cup ya. Iya. Ya emang begitu ya. OSIS itu terbuka pikirannya, Mindsetnya juga mindsetnya berubah. Berbagai pendapat juga ya. Meskipun itu yang yang memecahkan dari sekolah lain gitu, nggak sengaja karena kan main bola gitu ya. Waktu itu Pak acara. Futsal waktu itu bolanya, jadi makanya sekarang kan dibikin pagar itu ya, pagar besi ya, karena waktu itu kejadian gara-garanya ada orang saya lupa SMA mana nendang bola ke luar gitu ya, akhirnya kena kaca piala di situ tuh dekat belakang aula, belakang podium ya, seperti itu. Jadinya ya dengan
usaha keras dari Salman menyatukan pikiran-pikiran, pendapat-pendapat orang, bagaimana cara ngatasin ini, bagaimana kaca ini diganti atau tidak. Akhirnya patungan ya man katanya? Apa enggak? Dari kasus. Dari kas kan, begitulah. Kalau gitu berarti banyak banget dong ya suka duka selama ikut di OSIS. Nah, Banget ya. kalau gitu hal apa sih yang paling diingat gitu? Yang benar-benar membekas gitu loh selama ikut di OSIS? Iya. Kalau dari aku sih paling kayak rasa yang apa ya, misalkan kan pasti kayak ada aja tuh kejadian-kejadian yang di luar sangka gitu, dan aku ngerasa senang dan bersyukur gitu ketika lagi ada masalah terus mereka tuh mau ikut ngebantu gitu. Maksudnya emang kita tanggung jawab bersama sih, cuma menurut aku itu kayak ya rasa syukur aja bisa ketemu sama orang-orang yang tepat buat bertukar pikiran, buat kayak gue stres buat ini gimana gitu, kayak deadline-nya ini gimana gitu, buat ngeluh tuh mereka mau dengerin. Itu udah suatu rasa syukur menurut aku bisa ketemu orang yang tepat. Kan kadang ada ya teman kerja yang kayak nggak mau tahu, nggak mau ikut pusing gitu kan, ada juga yang kayak Ngurus gitu. dia aja Ngurus gitu. dia sendiri. Ketika ketemu sama Salman sama Bahru memang satu kepala, satu frekuensi, ya bersyukur aja. Kalau dari aku sendiri yang hal yang berbekas di aku tuh pas ngejalanin acara. Maksudnya kayak ini hal yang baru, maksud aku proker-proker banyak yang aku jalanin pas jadi ketua OSIS itu banyak banget hal-hal yang baru, dan baru aku ngejalanin di tahun kedua pas aku jadi OSIS itu bener-bener walaupun capek atau stres, bener kata Vira tadi, untungnya aku punya rekan-rekan tim yang bisa aku ajak capek bareng juga, dan aku bersyukur akan hal itu juga karena ini kan OSIS itu bukan hanya aku sama Vira bareng atau apa kan, jadi kita ada masalah bareng-bareng, kita selesaiin bareng-bareng, entah itu susah atau seneng, kita harus ngejalanin itu bareng-bareng gitu. Dan itu bakal hal yang menjadi yang bakal kalian kangenin nanti, atau misalkan kalian kelas 12 atau udah lulus, kita dulu pernah kelas 11 gitu pas di OSIS. Kayak ngeliat foto yang waktu kita pertama kali OSIS aja kayak gila dulu kita pernah kayak gini gitu, kayak Udah Udah lama banget banget. gitu ya. udah banget, padahal rasanya baru kemarin tapi kita udah nggak OSIS lagi gitu. Kalau misalnya dari Kak Salman atau Kak Safira sendiri, gimana sih cara ngontrol emosi dalam berorganisasi? Kalau aku sih, kalau aku lagi emosi atau sebel, aku ngejauh orangnya, karena aku paling anti buat, kalau menurut aku ya, aku kalau marah lebih baik aku diem, karena aku nggak mau nyakitin hati orang. Iya, Karena kan benar. kita kalau marah omongannya macam-macam Iya. kan, jadi kayak kalau aku kesel atau kayak misalkan kan susah dikasih tahu anak Iya, OSIS iya, kan benar-benar. paham kan, Ada-ada. kayak Iya, ngerti. dikasih taunya apa, maunya apa, banyak ngomong segala macam. Jadi kalau kesel aku pasti ngasih ke Salman, kalau nggak ke Bahrum, kayak ambil alih dulu, gue mau ngapain, kayak beli es krim kayak atau apa gitu, pokoknya harus tenang dulu Ya, baru. betul. Oh, Benar betul. ketemu Jadi mereka. jangan mengambil keputusan ketika Lagi emosi. suasana hati sedang tidak enak, dalam arti marah gitu ya. Iya, Pak, benar. Soalnya kalau kamu mau memberikan putusan dalam suasana yang sedang tidak enak atau marah, itu yang ngomong hawa nafsu, bukan akal. Ego gitu ya. Ya itu Ego ya, Pak. akal, langkah-langkah dari Safira ya saya setuju sekali. Jadi kalau lagi kesel, lagi bad mood gitu ya, makan esin dulu deh, nanti aja ngasih keputusannya. Tenangin Atau ngasih diri dulu ya, pendapat. Pak. Betul, kalau kita lagi marah-marah terus memberikan putusan, sebaiknya dihindari dulu. Gitu. Betul, Safira. Kalau Kak Salman sendiri? Kalau dari aku juga, aku sama-sama Vira, kayak silent treatment gitu. Ya. Kalau aku pribadi, aku juga paling males namanya marah-marah ya. Kalau misalkan ada suatu masalah atau suatu perdebatan, kayak bener-bener kayak aku udah kesel banget, palingan bener kata Vira, aku diemin orangnya itu. Mungkin emang agak jahat gitu. Iya. Aku diemin, tapi bener kata Pak Afdi juga, daripada emosi yang menyebabkan perdebatan lebih jauh lagi, lebih baik aku mengalah, terus kayak nenangin hati, entah itu kayak gimana segala macem, baru aku omongin pas hati udah kayak sedikit reda atau dingin gitu, jadi sama-sama enak. Takutnya kalau ada yang nggak salah jadi kena juga Iya, gitu kan, nggak malah tambah Pas nggak ya enak. jadi ketua OSIS ya. Ya. Bijak. Ini. Cakep Salman. Oke, jadi yang terakhir, ada nggak sih Kak pesan buat anak-anak yang masih ragu untuk ikut berorganisasi? Soalnya kan gini ya, ada anak yang bilang, saya nanya kan, kamu kenapa nggak ikut organisasi, maksudnya OSIS gitu. Iya. OSIS mau Pak jadi babu Iya, doang. bagus sekolah. Iya, Pak, pasti sumpah. sering banget. Saya sering banget dibilang kayak gitu Pak. Iya, saya bilang kamu kalau kayak begini egois orangnya. Ya itu yang bilang tadi. Jadi kalau dengan organisasi ya kamu
apa ya, bagaimana cara kamu masuk ke situ dengan berbagai macam puluhan kepala ya, pikiran kamu akan apa ya, kamu hal-hal yang baru gitu ya, yang nggak kamu pikirkan, si A ngomong ini, si B ngomong ini, jadinya banyak masukan-masukan ke kamu sehingga kamu menjadi orang yang lebih bijaksana, Terbuka, lebih, gitu. iya terbuka, wawasannya luas begitu. Ya itu sih kalau menurut saya ya, apa ya, salah pengertian bahwa ngapain masuk Babu OSIS, sekolah jadi dia. babu sekolah, suruh-suruh mulu, pulang malam, ngamen nyari duit seperti itu. Ngapain buat sekolah-sekolah juga. Oke. Safira gimana? Mungkin mau ngasih tahu aja sih ya, balik yang tadi yang kita udah yang aku udah sampein di awal, kayak banyak banget pokoknya pembelajaran yang bakal didapat, cuma kalau disampaikan pakai kata-kata mungkin nggak akan bisa Nggak bisa ngerasain ya. disampaikan gitu, Langsung kayak iya. Nggak bisa dideskripsi. iya, kayak pokoknya itu bisa dirasain kalau kalian udah masuk dan emang aktif gitu, jangan cuma masuk ya, karena banyak juga nih yang kayak masuk tapi pasif, Masuk kayak karena ada yang didemenin gitu ya. Atau Kan mungkin ada yang nyari seperti nama itu. gitu. Iya. ada semua pengen kayak numpang doang gitu, kayak menurut aku mending gak usah, karena kayak nguras, kayak misalkan Nyape-nyapein dimintain gitu. uang kas gitu Iya. kan, kayak jadi beban sendiri kan, kayak betul. Nggak enjoy. berkembang enggak bayar uang Iya. kas iya gitu, sedangkan kan kalau misalkan kita aktif, kita belajar kan jadi kayak ada benefitnya, kita jadi kayak kita berkorban, kita juga dapat hasilnya gitu. Pokoknya kalau join ya harus aktif, jangan nanti udah join pasif terus marah-marah ya Pak, cuma nyapu doang, tapi kita juga nggak pernah Ngedumel nyapu mulu sih. ya. Jadi nggak jadi babu, tenang aja. Sepadan dengan berkembang diri kita sendiri. Iya. Tapi beneran tahu, kalau ikut OSIS tuh dapat benefitnya gitu loh. Aku ngerasain, aku jadi bisa bikin Google Form. Iya kan? Iya. Karena tadi tuh nggak bisa kalau nggak disuruh Kak Dimas bikin, kalau nggak disuruh nyoba nih, aku bener nggak tahu apa-apa. Bikin BCA gitu. Iya, bikin Hal broadcast. kecil Iya gitu bener. kan, kayak Bisa. jadi nggak Jadi bisa lelahnya tuh terbayar Iya. gitu ya. kebayarnya pakai ilmu lah pokoknya, Pakai ilmu, iya bener. kayak uang. Kau sih? Kalau aku pesan dari buat masuk organisasi ya, mungkin buat kelas 11 mungkin udah sedikit telat ya untuk masuk karena sebentar lagi akan Udah Sibuk-sibuk udah ya. ganti Iya, regenerasi. regenerasi. Mungkin buat kelas 10 entah itu mau masuk organisasi atau suatu kepanitiaan, mungkin kalian harus menerapkan mindset jalanin aja dulu, yang penting gue bisa berkembang di Iya, entah itu benar organisasi atau di kepanitiaan itu sendiri. Walaupun tahu bakal entah itu menguras tenaga, pikiran atau keuangan, seenggaknya benar kata Vira, jangan sampai itu cuman buang-buang tenaga, pikiran dan keuangan. Seenggaknya itu harus berkembang dari diri kita sendiri. Dan mungkin yang Pak Afdi bilang tadi, OSIS jadi babu sekolah, menurut aku itu sedikit tidak dibenarkan ya, karena itu kan kemauan kita sendiri ya, Benar, dan benar. buat kebaikan sekolah sendiri kan. Kalau misalkan sekolah naik namanya, kita otomatis bisa jadi bangga buat sekolah di Benar banget. sekolah yang kita tempatin ini ya. Dan misalkan OSIS kayak membuang waktu segala macam, nggak bisa belajar, itu menurut aku itu kan tergantung orangnya sendiri lagi ya, entah itu bisa bagi waktu atau enggak. Cuman kalau misalkan dari pengalaman beberapa angkatan di atas sama di angkatan aku itu, kayak contoh dari aku sendiri, aku misalkan nggak OSIS, nggak bisa masuk jalur ketua OSIS kan, atau mungkin Vira, Haikal, Jenny, atau mungkin teman-teman kepanitiaan yang lain. Teman-teman OSIS juga yang kemarin keterima SNM, iya. nggak cuma aku doang, ada Haikal, ada Jennifer. Banyak Itu nggak ngaruh. Kayak anak-anak OSIS atau mungkin anak-anak kepanitiaan yang masuk PPKB, yang masuk SNM bisa ngebuktiin kalau misalkan organisasi atau mungkin kepanitiaan di dalam suatu sekolah itu nggak bikin prestasi kita turun. Jadi masuklah OSIS. Berarti tergantung orangnya aja ya gimana cara ngejalaninnya. Balik ke diri masing-masing. Oke, makasih banyak ya Kak Safira sama Kak Salman udah luangin waktunya. Makasih banget. Keren. Keren. Terus aktif ya, ini nggak boleh jadi Iya, video iya. terakhir. Iya, oke. Ini suatu terapan buat Iya. motivasi 52 lebih baik lagi. Semoga kita ntar duduk di situ ya. Amin. Nanti misalkan ini IC, ini Dinda kayak, kamu udah masuk mana? Masuk mana? UI kali ya, UI. Iya, amin. Universitas Golongan insya Allah. SNM ya, organisasi. ITB. Psikol. ITB, UGM, UI itu yang namanya diidam-idamkan ya. Iya. Banyak siswa. Untuk Pak Afdi sendiri, ada nggak sih pesan dan kesan yang ingin disampaikan Apa kepada yang mau warga tambahin Madu? gitu. Oke, buat warga Madu ya, terutama kelas 10 nih, tadi yang kata Salman bilang, kalau kelas 11 udah agak terlambat karena kalian mau kelas 12, fokus fokus ke perguruan tinggi negeri ya. SMPTN kamu harus
nilai rapotnya harus naik terus, nggak boleh berkurang. Nah ini yang bisa kalian lihat, ini adalah contoh 2 anak ya, ketua umum dan ketua OSIS 1. Mereka tidak sama sekali tidak terpengaruh oleh kegiatan di luar sana. Mereka tetap masuk perguruan tinggi negeri meskipun mereka sibuk. Ya saya tahu Salman itu kalau pelajaran saya dulu, ya sering banyak nanya, Pak tugas saya yang kosong apa Pak? Kalau ada tugas yang kosong Pak, saya minta tugas Pak. Apa namanya kalau ada nilai yang berkurang ya. Iya misalkan semester 1 Salman dapat 85, semester 2 Salman merasa kayaknya nilai saya kurang. Langsung Salman Minta remet. Iya minta tugas Pak. Kira-kira nilai saya naik nggak Pak dari semester semester sebelumnya ke semester selanjutnya? Saya bilang Salman aman-aman aja sih, soalnya Salman yang saya lihat orangnya rajin, meskipun sibuk yang kita minta tugas-tugas pasti Salman kerjain, begitupun Safira seperti itu, sama nama Safira, sama-sama rajin, aktif di luar, tapi kegiatan sekolah belajar kegiatan belajar tetap tidak lupa begitu. Saya salut sama kakak kelas kalian ini yang sudah lulus. Keren. Bisa dijadikan panutan ya. Motivasi. Iya, motivasi, sorry. Berarti ikut organisasi itu banyak banget manfaatnya gitu ya. Walaupun kadang ikut organisasi itu bisa dibilang sebagai kegiatan yang sibuk, tetapi itu tergantung bagaimana cara orang tersebut memanajemen atau mengatur waktunya untuk bisa membagi antara kegiatan organisasi, belajar, ataupun bahkan lain. Ada yang mau tambahin? Jadi setuju banget sama Dinda. Jadi tuh berorganisasi itu tidak menghambat segalanya, justru malah bikin kalian tuh menambah wawasan juga, Benar apalagi banget. di dalam bidang-bidang non akademisnya juga ya, Iya Din. sih. Jadi Oke, jangan lupa. Belum Bapak. Dipotong lagi. Tuh udah manggil-manggil makanan loh. Jadi kalian jangan takut buat ikut berorganisasi di sekolah, apalagi OSIS ya itu, Iya, karena itu penting banyak banget manfaatnya. benefit-benefit yang kalian dapat. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak Pak Afdi, Kak Safira, dan Kak Salman atas Terima kasih juga. Terima kasih. Semoga kita nanti kesempatan bertemunya pakai Almed Ih, Universitas. Amin. Kalau gitu terima kasih banyak juga untuk kalian semua yang udah nonton video ini. Makasih juga buat teman-teman yang udah ngeluangin waktunya buat nonton video ini. Jangan lupa buat di like, comment, and Subscribe. See you in the next video. Bye. Bye bye.